Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan topologi skema UKK paket 2. Jadi di sini sudah ada tersedia kabel ya yang kalian sudah buat di awal pengkabelan. Di sini ada untuk komputer dan juga satu kabel lagi untuk ke antar perangkat, satu kabel lagi untuk ke antar perangkat lagi. Nah, jadi di sini ada mikrotik, router A, dan juga ada hub sebagai penghubung, dan di sini juga ada router B ya. Jadi yang pertama, satu kabel kalian pasang dari Ether 1 router A ya, masuk ke hub, kemudian satu kabel lagi router masukkan ke router B ya, Ether 1 juga ya. Nah, sampai di sini sudah rapi. Kalian lihat indikatornya sudah nyala semua. Dan kemudian satu kabel lagi ini untuk kebutuhan setting perangkat. Nah, ini ke komputer ya untuk setting. Nah, satu kabel lagi yang tidak bisa dilupakan ya, yaitu internetnya untuk koneksi ke semua jaringan. Nih, nanti kalian ambil di dalam meja ini ya, untuk server dari akses dari internet laboratorium komputer, masukkan ke hub. Nah, di sini. Oke, di sini bisa kalian lihat sudah tertata rapi ya. Jadi dari Ether 1 masuk ke hub ya, router A, kemudian Ether 1 router B masuk ke hub, kemudian internet lab masuk ke hub, kemudian ini untuk kebutuhan setting ke komputer. Nah, nanti pas kalian refresh di Winbox itu muncul dua-dua MAC address mikrotik router A router B. Kalau kalian mau setting satu-satu agar tidak tercampur baur dengan MAC address teman kalian, kalian bisa masukkan ke Ether 4. Jika kalian mau setting router A. Jika router A sudah selesai di setting, baru lanjut ke router B. Ya, masukkan ke Ether 4 juga. Nah, jika sudah selesai semua, baru masukkan ke Ether 2 untuk tahap pengujian. Klien Ether 2 ya, router A ke komputer, kemudian untuk klien router B itu ke handphone wireless dari akses WiFi atau wireless. Oke, sekian video dari saya topologinya, nanti akan ada video settingannya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di sebelumnya kita sudah bahas topologi jaringannya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dan setting mikrotik. Pertama-tama saya akan men-setting mikrotik A terlebih dahulu. Untuk agar saya tidak bisa repot-repot membaca MAC address mikrotik, saya akan langsung saja mencolokkan kabel dari komputer menuju ke Ether 4 mikrotik A ya, supaya settingannya tidak publish, tidak terrefresh ke MAC address siswa lain. Di sini saya akan klik saja Winbox-nya, kemudian run. Oke ya, di sini mikrotik A, kemudian klik MAC address, kemudian kita connect. Oke, di sini jika kalian ingin mereset ya, kalian bisa reset saja no default configuration agar bersih settingan dari settingan sebelumnya. Karena ini tadi sudah saya reset, saya akan lanjut saja. Masuk ke menu IP, kemudian di HCP client kita akan mengambil internet dari pusatnya, yaitu di lab TKJ, kemudian tambahkan
dan apply dan oke. Pastikan statusnya bound ya dan mendapatkan IP address. Oke, selanjutnya saya masukkan address. Terlebih dahulu kita coba lihat soalnya ya teman-teman ya. Di sini soal paket 2-nya. Di sini kita tadi sudah di video sebelumnya kita sudah melakukan setting topologi kabelnya ya atau pengkabelannya. Kemudian di sini kita masuk ke pengalamatan IP. Kita memakai IP 192.200 ya, 192.200 misalkan 220 absen saya, kemudian titik 10.2/24. Oke, untuk interface-nya kita pilih ke Ether 2 ya atau kabelannya. Sampai di sini kita lanjut ke firewall, kemudian masuk ke NAT, kemudian tambahkan. Di sini kita akan membuka gerbang internetnya ya yang masih terkunci di firewall, kemudian klik out interface, masukkan Ether 1, kemudian untuk actionnya masquerade atau masquerade, kemudian kita apply dan oke. Oke, selanjutnya kita cek dulu satu-satu ya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke routing ya, karena kita akan merouting OSPF-nya ya di sini ya. Sini kita sudah. Kemudian kita lanjut ke dynamic routingnya di sini untuk router A ke router B. Oke, kita lanjut saja. Routingnya, routing, kemudian OSPF, kemudian masuk ke networks, kemudian tambahkan, masukkan alamat IP internetnya sebagai jalur komunikasi antar LAN 192.20.1 ya /24. Nah, di lab TKJ nanti ya kalian isi di sini bukan 20 tapi 4 karena alamat yang di DHCP client dari servernya itu adalah 4 ya. Kalau saya di sini memakainya titik 20. Nanti kalian memakai di lab isi saja titik 4 seperti ini. Nah, kalau saya memakai titik 20. Oke, saya lanjut ya. Kemudian tambahkan lagi, masukkan alamat LAN-nya 220 ya titik 10.0/24. Oke, kita cocokkan lagi dengan addressnya. Oke, sudah cocok, kemudian kita apply dan oke. Oke. Kemudian kita lanjut ke web proxy. Nah, kemudian di sini klik enable ya atau aktifkan fitur ini. Kemudian masukkan sesuai soal port 3128 ya. Nih. Port 3128. Kemudian kita checklist change on disk-nya. Nah, kemudian di sini absennya ya, nomor absen kalian, tambah nama peserta dan sekolah. 20 tambah Reja @smk muhata.com.
misalkan. Kalau untuk sch.id juga bisa, smkmahata.com juga bisa. Kemudian kita apply, ya, kemudian masuk ke akses dan tambahkan. Nah, untuk destination hostnya itu pilih bintang linux.org untuk blokir situs Linuxnya ya. Kemudian actionnya deny, apply dan oke. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Sekarang saatnya kita setting router B-nya. Nah, saya akan masukkan jalur kabel dari laptop ke hub. Ya, karena sudah kita kasih identitas router A-nya, tinggal new winbox kembali, new winbox. Oke, ini ya router B. Kita connect saja. Oke. Kemudian saya kasih sistem lagi, kemudian identity router B /Reza. Oke, apply. Kemudian masukkan IP address 192.120 ya, titik 20.1.2 ya, /24. Kemudian masukkan ke WLAN untuk local area network ya. Kemudian di sini kita tambahkan IP DHCP client dan tambahkan ke Ether 1 semua sesuai dengan soal. Dan default route-nya kita pilih no. Oke, apply dan oke. Oke, selanjutnya ya, saya akan memasukkan IP routes-nya untuk merouting statik ke servernya. Tambahkan destination address-nya 000, gateway-nya kita masukkan 192.168.20.1. Nah, jika di lab nanti kalian masukkan 4.1 ya. Ini saya masukkan 20.1. Nah, selanjutnya ya, saya setting firewall di NAT, tambahkan srcNAT, chainnya out interface-nya Ether 1, kemudian action-nya masquerade atau masquerade, apply dan oke. Oke, selanjutnya kita berikan wireless-nya dulu, kita aktifkan dulu ya. Nah, di sini kita enablekan, kemudian klik 2 kali, kemudian ke tab wireless. Oke, di sini ya untuk modenya itu AP bridge dengan memancarkan MikroTik router B-nya memancarkan sinyal WiFi. Kemudian bandnya B, pilih kalian BGN. Kemudian frekuensinya pilih auto supaya mencari sinyal terbaik. Kemudian SSID-nya bisa tambahkan UKK underscore 20 underscore Reza misalnya. Karena di soal tidak ada perintah ya di sini ya. Apply. Selanjutnya IP DHCP server, kita bagikan IP-nya ke WLAN. Dan next ya, 20.1. Kita cek dulu di sini apakah ada batasan IP. Tidak ada. Kita lanjut saja. Next. Oke.
DNS-nya 88 ya. Ininya 08. Oke. Selanjutnya ya, jika sudah, saya akan masukkan ke Ether 2 ya untuk ininya. Nah, di sini saya akan masukkan dari kabel hub ya, masukkan ke Ether 2 MikroTik 1. Oke, di sini oke, kemudian saya ketik control panel, klik 2 kali, kemudian network and internet, kemudian sharing center, dan change adapter setting. Oke, di sini kita klik properties. Di sini kalian isi ya alamat statiknya 192.220.10.5 misalkan. Asal jangan kalian isi 2 ya, salah, tapi isinya di atas 2 dan di bawah 2, yaitu 1. Sini Oke ya, sudah bisa ya. Nanti untuk klien router B-nya ya, yang WiFi itu kalian koneksikan ke handphone kalian ya. Oke, di sini saya akan ping dulu ya, kita masuk ke router A-nya dulu ya. Proxy-nya tinggal kita firewall, di NAT-nya tambahkan chain-nya DST-NAT, kemudian protokol TCP dan juga destination port-nya 80 ya. Dan in interface-nya ini yang blokir ini adalah jaringan Ether 2 ya. Jadi yang diblokir adalah HTTP di protokolnya web TCP, kemudian action-nya pilih write direct untuk dialihkan ke port 3128 pemblokiran chat-nya. 3128 ya. Kemudian apply dan juga copy supaya tidak buat ulang. Masukkan destination portnya 443. Apply. Sini 443-nya kita naikkan ke atas. Oke. Sudah selesai ya. Sekarang kita cek ya CMD. Ping 88 berhasil ya. Kemudian kita ping di tahap pengujian, kita lihat soal dulu. IP statik ya, ping 192.220.10.2 berhasil ya. Sekarang kita uji ke client dynamic routing. Kita sambungkan dulu wifi-nya, nanti kalian sambungkan di HP kalian untuk yang router B-nya. Oke, jika sudah, IP-nya tadi 20 ya.
Oke ya. Jika sudah berhasil ya, sekarang saya cek ya di CMD-nya di HP kalian cek nanti dapatnya saya alamat IP-nya di wireless LAN-nya 20.1 ya. Oke. Tinggal kita ping ke 20.1. Berhasil ya. Ini saya ping ke klien HP-nya dan juga server HP-nya yang 20.2 yang 20.2. Oke, jika sudah, kita coba sekarang linux.org-nya. Oke. Jadi di sini kita sudah semua history, pusat penjelajahan, kemudian kita hapus semua. Kemudian kita masukkan sini di. Oke, jika internet ini terblokir ya, bisa kita disable enablekan ininya, rules NAT-nya. Hasil jika kalian ingin supaya refreshnya lebih cepat ya terkait pemblokiran situs dan pemblokiran internet ini, kalian bisa ke sistem, kemudian reboot mikrotik ya. Nah ini ya, karena punya saya sudah bisa ya, tidak usah di reboot ya. Oke, jadi jika untuk saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ujian UKK 2025. Oke ya, di sini sudah bisa ya. Sekarang saya akan masuk ke router B kembali. Oke, di router B ini, kita pilih ke routing ya, OSPF. Kita akan membuka interface-nya, pilih instance, kemudian klik 2 kali supaya default root-nya di router A muncul. Kita pilih distribute-nya ke always tipe 1, apply dan oke. Oke, baru nanti kalian tahap pengujian CMD. Oke, jika linux.org-nya itu tidak muncul ya, oke, jika linux .org-nya tidak muncul ya, di router A ini ya, misalkan tadi kan kita sudah berhasil, kemudian kita masuk ke firewall, ke rule, filter rules, tambahkan ya chain-nya forward karena kita akan memblokir paket yang keluar, kemudian destination port-nya ini interface-nya pilih Ether 2, kemudian protokol TCP dan destination port-nya 443, dan advance-nya di layer 7-nya ya, kita buat dulu, tambahkan blokir linux.org. Nah, untuk script DNS-nya sudah saya siapkan di sini ya. Kalian bisa lihat. Ya.
kita copy, kemudian masukkan ke sini, apply. Nah, di layar 7-nya ini kita masukkan ke yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian actionnya pilih drop. Baru IP firewallnya ini ya, di NAT ini bisa kita matikan saja. Nah, ini kalau ini langkah kedua jika situs Linux-nya tidak terblokir. Bisa jadi jaringannya tidak kurang stabil ya, kurang rules-rulesnya itu berkaitan dengan perangkat mikrotiknya. Oke, saya kira itu saja video dari saya. Terima kasih ya. Semoga ujian UKK kalian berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.